Shalom, shalom, Yudko. Baik yang ada di kota Palangkaraya maupun yang ada di luar sana yang mungkin tidak ada di kota ini. Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan bincang-bincang santai. Kita akan bincang-bincang santai bersama dengan narasumber kita, di mana dia berjuang selama 3,5 tahun, tetapi dia sudah menyelesaikan pendidikannya. Biarlah apa yang sudah dilalui
itu dapat boleh membuka pikiran, menyentuh hati, mengubah hidup sebagaimana kesaksian hidupnya. Salam Eva. Shalom. Eva adalah salah satu dari tim Youth Call, guru sekolah minggu, dan juga tim WL, ya. Nah, hari ini kita akan berbagi. Biarlah hidupmu setelah menyelesaikan kuliah 3,5 tahun, hampir 4 tahun, dapat boleh membuka pikiran banyak anak-anak muda, menyentuh hatinya, mengubahkan hidup. Biar anak-anak muda di luar sana dapat boleh mengalami pengalaman yang sama, dapat menyelesaikan kuliahnya tepat pada waktunya, dan itu menjadi salah satu alat. Nah, kalau kita pernah mendengar resital yang pernah kamu bahas, jelaskan coba resital itu apa, karena kan nggak semua anak-anak muda ada di dalam jurusan musik dan vokal. Jadi nanti kamu bisa menjelaskan apa itu resital, dan kamu punya judul apa, tujuannya apa. Nanti kita yang ada di sini, baik itu Yudit, Astri, bisa tanya apa, seperti apa, gimana, ya pengharapannya seperti itu. Saya serahkan, bagaimana? Selamat malam teman-teman yang ada di sini dan juga yang ada di rumah, dimanapun kalian berada. Di sini saya di musik gereja mungkin dibayangkan orang-orang awam, mungkin orang-orang yang tahu tentang musik. Musik itu sangat gampang, tinggal tahu nada, tinggal tahu ini. Tapi di balik semua itu pasti ada proses. Semua pasti ada proses. Enggak semua yang kita bayangin itu semuanya gampang. Enggak semudah kita membalik telapak tangan. Dibayangin orang itu jurusan seperti kedokteran itu sangat-sangat sulit, nggak seperti jurusan-jurusan ini yang gampang, nggak seperti itu. Tetapi di sini kurang lebih 4 tahun saya berkuliah di IAKN Palangkaraya, jurusan musik gereja. Awal saya masuk ke sini itu pertama saya menceritakan latar belakang saya, di mana kedua orang tua saya itu, mereka itu menginginkan saya, ketika itu sebelum saya masuk di musik gereja, saya dulu itu pernah mendaftar di Universitas Lampung Mangkurat. Saya pernah dapat beasiswa itu jurusan pertanian. Namun ketika itu orang tua saya katakan, kamu tidak punya keluarga di sana, gimana kalau kamu sakit, gimana kalau kamu di sana butuh sesuatu, sedangkan orang tua saya itu jauh dari saya. Itu yang mereka takutkan. Ketika itu saya batalkan di sana, saya mendaftar di sini di Palangkaraya, sekolah musik gereja. Waktu saya mendaftar itu mungkin banyak tantangan dan juga hambatannya. Karena apa? Yang pertama, dari orang-orang sekeliling saya, dia katakan, setelah kamu lulus kamu kerja apa, kamu ngapain, kamu nggak bisa kerja apa-apa. Di situ sempat saya merasa down, sempat saya merasa apa mungkin saya nggak kuliah aja, sedangkan orang tua saya itu hanya mungkin dibilang menengah ke bawah. Saya nggak mampu untuk bersekolah. Namun di sisi lain saya itu memiliki tekad yang sangat kuat. Nggak mungkin orang lain yang biasanya cuma hanya pemulung saja ibaratkan bisa menyekolahkan anaknya. Banyak itu cerita-cerita yang kita dengar, yang kita tahu. Dan di balik itu semua yang saya rasakan, saya percaya saya bisa. Dan akhirnya setelah 4 tahun berjalan, saya bersekolah di IAKN Palangkaraya. Puji Tuhan saya bisa lulus. Di sini saya akan menceritakan bagaimana dari sampai akhir ini saya bisa bertahan. Itu semuanya karena Tuhan Yesus. Dan di sini saya ingin menceritakan tentang tugas akhir saya yang mungkin teman-teman yang di rumah atau teman-teman yang teman-teman sosial media
mungkin tahu bagaimana proses ujian akhir saya atau disebut resital. Resital itu di dalam musik gereja itu disebut pertunjukan musik, baik itu pertunjukan musik vokal ataupun piano. Nah, di sini resital itu yang dibayangkan kami itu sangat sulit sekali. Karena kenapa? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan tema. Tema itu sebuah, apa sih yang mau kita angkat dalam resital itu? Apa sih yang mau kita angkat ketika kita menampilkan karya kita untuk orang lain? Tema itu seperti garis besarnya, garis besar yang ingin kamu tampilkan dari kelima lagu yang saya bawakan. Namanya kalau di resital itu repertoar. Repertoar itu 5 lagu yang kami bawakan. Nah, di sini tema yang saya ambil kemarin itu adalah The Song of Hope to God, artinya nyanyian pengharapan kepada Tuhan. Namun benang merahnya itu adalah pengharapan. Di sini mengapa saya mengambil tema tentang pengharapan itu? Karena pengalaman saya dan juga saya melihat dari orang-orang di sekeliling saya. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini, pertama, harapan itu sangat kuat dengan sebuah keinginan untuk kita mencapai suatu tujuan tersebut. Itu adalah pengharapan, sebuah keinginan. Dan di saat keinginan itu sulit dicapai, pasti itu sangat-sangat merasa ada ketakutan, apakah saya akan gagal. Terus di sisi lain kita merasa kadang-kadang aku ini sendiri, aku ini tidak punya siapa-siapa. Kadang kita berpikir bahwa di dalam sebuah keinginan, apakah saya bisa mencapai itu? Apakah saya bisa mencapai tujuan itu? Sedangkan proses yang kita jalani itu sangat-sangat sulit, banyak kendala dan banyak harapan, banyak tantangannya. Dan di saat kita merasa keinginan itu besar dalam diri kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita pasti bisa. Saya di sini mengambil di dalam Ibrani 6 pasal ke-19 mengatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kita tahu bahwa sauh itu adalah seperti jangkar. Kita bayangkan bahwa bagaimana sih kalau misalnya kapal tidak mempunyai jangkar? Bagaimana jadinya ketika kapal yang sangat besar membawa penumpang yang sangat banyak, ketika dia berhenti untuk menurunkan penumpang itu, bagaimana jadinya? Sedangkan di laut itu gelombang besar. Apa yang terjadi? Ketika kapal itu berhenti untuk menurunkan penumpangnya, pasti akan sangat bahaya. Kapal itu akan terombang-ambing, bahkan bisa kandas. Di sini saya ibaratkan atau kehidupan kita itu seumpama seperti kapal. Pengharapan yang kuat itu seperti kita ini adalah kapal, di mana kapal itu kadang-kadang dia terombang-ambing di laut, kadang-kadang dia bisa berhenti di tengah laut. Nah, di sini yang kita rasakan adalah kita ini pasti bisa berjuang. Kita pasti memiliki suatu pengharapan yang sangat besar di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu pasti ada kekuatan. Di dalam Tuhan apapun itu prosesnya kita pasti lewati. Karena apa? Di saat itu Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Saya membuka di kitab Yesaya 40 ayat 9 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Di saat kita masih punya harapan, itu Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Di saat kita mengalami kelemahan, kita tidak berdaya, kita sudah angkat tangan, aku hampir menyerah Tuhan.
kita percaya di saat kita mengalami titik terendah itu, Tuhan pasti datang. Dia tidak akan meninggalkan kita semua. Dan di sini saya merasakan sampai saya bersekolah dan sampai lulus di akhir kuliah saya merasa bersyukur di atas keterbatasan orang tua saya. Tuhan ada bersama dengan saya. Apapun yang saya perlukan, Tuhan sudah sediakan semua. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan nangis dong. Tadi jadi gimana terbang? Ya, ini adalah kesaksian dari awal bagaimana dia masuk kuliah sampai lulus untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Saya mengambil kesimpulan bahwa apa yang disaksikan sama Eva tadi berarti kesuksesan, keberhasilan itu bukan semata-mata karena orang tua dan lingkungan, ya. Memang lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh, tetapi kondisi keadaan sekalipun apapun yang terjadi sama orang tua, kalau di dalam diri kita ada kemauan yang besar, ada tekad yang kuat, ada semangat yang berkobar-kobar, sekalipun Eva tadi bilang seperti kapal yang mungkin sudah tenggelam, mungkin seolah-olah itu tidak bisa melangkah atau berjalan lagi, tetapi dia tetap ada pengharapan, ada keyakinan bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan. Sungguh luar biasa, kesaksiannya sangat memberkati. Kiranya anak-anak youth di luar sana, ya, saat ini yang mungkin kalian sedang berjuang untuk kuliah, berjuang tentang apapun. Mungkin saudara sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, berjuang untuk pacar, ya, berjuang untuk masa depan apapun itu bentuknya. Jangan pernah menyerah. Tuhan pasti buka jalan, ya. Lalu saya akan bertanya ini dalam pertanyaan, bagaimana cara kamu Eva untuk menjaga pikiran kamu supaya tetap teguh berdiri? Kamu nggak menoleh ke kanan ke kiri, dalam arti kamu nggak menyerah. Bagaimana cara kamu untuk mengelola pikiran kamu sampai menyelesaikan itu, kuliah kamu sampai selesai? Yang saya tanam di dalam diri saya sehingga saya nggak memikirkan apa yang dikatakan orang lain terhadap diri saya. Saya percaya saya mampu, saya percaya saya bisa seperti orang lain juga. Artinya di batas keterbatasan saya, kekurangan saya, kelemahan saya tetap menanamkan di pikiran saya ini bahwa saya pasti bisa. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak membiarkan saya sendiri. Amin. Ya, saya akan menambahkan apa yang disampaikan. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan sendiri dan pikirannya itu tetap positive thinking. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, pikirkanlah segala sesuatu yang apa? Benar, yang mulia, yang membuat kita itu maju, yang membuat kita tidak putus asa, ya. Jadi fokus, ya, fokus. Untuk menjaga pergaulan sebagai seorang anak muda, tentunya kan dari Kabupaten Pulang Pisau terus ke kota, provinsi Kalimantan Tengah, di Palangkaraya ini nggak mungkin nggak ada godaan. Mungkin dengan keterbatasan uang, dengan keterbatasan waktu, kamu pengen sukses, pengen berhasil, tapi kamu menjaga pergaulan. Pernah nggak ada yang mengajak kamu untuk mungkin di luar daripada kehendak Tuhan, di luar waktunya ke gereja, kamu mungkin ada yang goda, gimana nih nggak ke gereja? Atau mungkin ada laki-laki yang suka sama kamu, yang membuat kamu mungkin pergaulan kamu itu jadi beda atau apa, gimana cara menjaga pergaulan kamu selama kamu kuliah? Yang pertama, puji Tuhan, setelah saya tinggal di Palangkaraya ini, teman-teman saya ini semuanya baik, semuanya orang-orang yang mengenal Tuhan. Namun ketika saya di kampung itu malah godaan sangat besar. Ketika saya SMA kelas 3 mau lulus, teman saya ini kurang terlalu dekat sama dia, tapi ketika itu dia tiba-tiba menceritakan segala masalahnya apa yang dia rasakan. Kemudian dia bilang kayak gini, aku punya obat yang
akan bisa buat kamu tenang. Dia bilang ke aku, padahal aku sudah coba ini. Coba sekarang kamu coba ini, pasti kamu ngerasa tenang, kamu merasa kamu gak ada punya masalah. Jadi aku terdiam. Ketika itu entah dia sadar entah enggak, dia kasih itu ketika orang banyak dan sangat untungnya itu orang tuh nggak ngelihat kami gitu loh. Dan saya sempat bilang ke dia, kalau kamu melakukan hal itu, kamu itu seperti nggak ada tujuan hidup kamu. Kamu itu tidak percaya dengan diri kamu bahwa di setiap masalah kamu itu pasti ada jalannya. Dia marah ke saya, dia nggak negur saya, dan sampai sekarang pun saya nggak tahu dia di mana. Saya hanya bisa berdoa buat dia dimanapun dia berada, kira Tuhan selalu menyertai dia. Dan ketika saya di Palangkaraya ini, godaan terbesar adalah tentang pasangan hidup. Ya, kadang-kadang itu yang membuat kita goyah ya, kadang-kadang itu yang membuat kita Tantangan anak muda. iya sangat-sangat. Apalagi kalau misalkan teman-teman gitu kan biasa bercanda kan di kampus, ayo habis lulus ini nikah ya. Emang kira gampang nikah makan batu gak ada kerjaan. Ini ya, pertama mencari pasangan hidup itu yang membuat kadang-kadang kadang-kadang itu seperti mau ke kanan atau ke kiri, mau ke depan atau ke belakang. Jadi kadang-kadang itu yang membuat khawatir, pasti itu ada. Pasti kita berpikir, diakah pasangan dari Tuhan buat saya? Diakah pasangan saya nanti yang menemani saya di masa depan saya? Itu yang kadang-kadang membuat pikiran saya jadi kacau. Jadi ibaratkan suasana hari ini, kepikiran itu lagi, jadi semuanya itu jadi yang saya kerjakan kemarin itu kayak gak ada artinya gitu loh. Jadi istilahnya kalau misalkan kita udah makan tapi kita ibaratkan udah makan tapi ngerasa ada yang ganjel aja gitu, kayak ngerasa Belum pas. iya kayak belum pas gitu. Ya, baik. Haleluya, puji Tuhan. Ada juga disinggung tentang bagaimana di tengah-tengah perkuliahan bergumul untuk mencari pacar ya. Bukan mencari, mungkin sedang menemukan orang yang tepat ya, sedang menemukan orang yang tepat. Itulah godaannya khusus untuk wanita ya. Apalagi wanita secantik Eva ya kan gitu. Ya, kita harus membuat diri kita cantik ya. Kita harus pede gitu sebagai wanita. Nah, anak-anak muda di luar sana, saya akan membacakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Untuk teman kamu yang dari kampung itu untuk menawarkan sesuatu hal, obat-obatan ini itu dan lain sebagainya, kamu nggak coba mencicipi. Ya, saya rasa kalau seseorang yang terikat itu pertamanya pasti mencoba. Seperti apa sih mengalihkan situasi keadaan yang sedang terjadi, apalagi kalau lagi stres banyak masalah, apalagi kalau di dalam diri seorang anak muda seperti ada kekosongan. Tadi dia bilang sudah makan tetapi itu rasanya itu masih seperti lapar ya, belum serp, belum full, belum penuh kayak gitu. Nah ya pasti kekosongan anak muda itu apa? Satu ya mungkin kekasih ya, cinta kayak gitu. Iya. Nah itu dia anak-anak muda yang ada di luar sana yang mungkin kalian sekarang lagi bergumul dalam perkuliahannya, dalam kehidupan masa mudanya, hati-hati karena percintaan itu kadang-kadang membuat seseorang bisa berhasil, tetapi kebanyakan dari percintaan waktu kuliah itu membuat buyar ya kayak gitu. Banyak yang mengalami kegagalan karena gara-gara tidak bisa menguasai diri di dalam percintaan. Mungkin di sini ada beberapa teman kita yang hadir. Ayo, mau tanya apa kira-kira? Seperti apa? Tadi tentang pikiran sudah, tentang pergaulan sudah, atau mungkin tanya tentang hubungan dengan Tuhan, bagaimana menjaga pelayanannya. Karena Eva ini pertama seorang musik gereja, kuliah musik gereja, terus
selama ada di Palangkaraya, ketemu dengan kita di DBI Call, langsung terikat, gak ada waktu untuk nganggur setiap minggu. Kalau nggak WL, ngajar sekolah minggu. Kalau nggak ngajar sekolah minggu, ya pasti di youth. Ya gitu. Ayo, siapa yang mau tanya? Gimana hubungannya dengan Tuhan? Bagaimana? Bisa nggak? Seperti apa? Gimana? Supaya Eva berbagi dan menjadi berkat untuk kita semua. Siapa dulu yang mau tanya? Pasti, ayo. Ya, silakan. Ya, Eva, saya ingin bertanya nih. Pernah nggak kamu ngerasain, seperti saya juga kuliah kan Bu ya, semester akhir juga, merasa bahwa sesuatu yang sudah kamu kerjakan itu, misalkan kita berikan untuk dosen, misalkan tugas kita, misalkan proposal kita, kadang-kadang dosen itu hanya melihat hasilnya saja tanpa melihat proses yang di belakang. Pernah nggak kamu ngerasain kayak down kayak gitu? Pernah nggak kamu ngerasain kayak, Tuhan, ini gimana sih, saya harus seperti apa, yang memotivasi kamu untuk semangat itu seperti apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti Eva bilang tadi, seberapa dekat hubunganmu dengan Tuhan ketika kamu merasa kamu down di bawah, ketika kamu melakukan misalkan melakukan sesuatu hal, misalkan nggak sesuai dengan inginnya kita kadang-kadang, tapi banyak orang luar di sana. Ketika Eva mengambil salah satu, misalkan di Saken ya, itu sebagai musik gereja atau vokal, pernah nggak ketika kita melakukan kesalahan itu orang menilai kita bahwa kita ini orang Kristen kayak gitu loh. Ketika kita melakukan kesalahan, dia ini anak Tuhan, masa melakukan kesalahan seperti itu. Kadang-kadang manusia kan hanya melihat segelintir kesalahan kita tanpa melihat kebaikan kita. Terus cara Eva gitu untuk menghadapi teman-teman, misalkan ada omongan, misalkan ya, ada omongan di luar sana yang misalkan Eva ini seperti ini, misalkan di kota kan, kayak gitu. Apalagi jauh dari orang tua. Nah, mungkin dua itu pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama yang memotivasi saya, supaya saya dibilang ketika mengalami hal-hal sulit yang seperti Astri bilang, gimana sih ketika dosen itu hanya menilai hasilnya tanpa melihat usaha kita. Itu sangat-sangat pernah, bahkan sering ketika kita sudah menghadapi ujian skripsi atau membuat skripsi, ketika kita sudah memberikan ke dosen banyak yang dicoret, bahkan dikembalikan, harus diulang lagi dari bab 1 sampai akhir, padahal kita udah dari siang sampai subuh, sampai pagi, sampai mata ini hitam dan sekarang kulit hitam. Dan yang saya rasakan gini, dan saya bersyukur saya punya teman-teman yang selalu memberikan semangat, selalu memberikan, mereka sangat peduli satu sama lain. Karena gini, di saat kita mengerjakan sesuatu yang mungkin di tugas akhir, kalau misalnya bareng sama teman-teman, kita pasti berbagi keluhan kita. Aku tuh gini loh sama dosen ini, kenapa ya dosen ini kayak gini, ini juga dosennya kenapa. Mungkin satu, dosen kadang-kadang itu menilai keseriusan kita itu sebagaimana. Bagaimana sih, namanya juga sekolah, pasti semua tanggung jawab itu kita kerjakan. Namun di sisi lain, ada juga dosen yang, oh ya oke, kamu bagus, ini bagus, ini bagus. Ada juga yang seperti itu. Itu yang kadang-kadang membuat, kalau misalnya ada dosen yang, oh punya kamu ini bagus dari bab 1 ini, kita merasa, oh iya aku sudah bisa, aku sudah, berarti aku bagus dong dari yang lainnya. Aku nggak perlu lagi mikir-mikir ini. Mungkin di situ, ketika kita merasa kita sudah puas dengan hasil kita itu kadang lupa bagaimana prosesnya yang kita sudah alami. Kadang kita lupa itu. Namun yang perlu kita ingat adalah motivasi yang pertama yang saya rasakan adalah Tuhan Yesus itu memberikan kita kecerdasan, memberikan kita hikmah. Dan juga yang kedua, teman-teman di sekeliling kita pasti memberikan kita semangat, motivasi untuk kita bersama-sama melangkah untuk menuju tujuan akhir itu sendiri. Dan yang kedua, pertanyaannya tadi tentang bagaimana, saya lupa, Hubungan dengan Tuhan seperti oh ya, tadi Astri bilang seberapa dekat. Di sini saya boleh berapa. Kalau itu saya dipikir saya itu seperti hitungan. Saya nggak bisa menghitung, misalkan hitungan persen saya nggak bisa hitung.
saya 100% baik dengan Tuhan. Saya nggak bisa menilai itu, karena yang menilai saya adalah orang-orang di sekitar saya, dan juga Tuhan sendiri. Kenapa? Orang tahu kamu seberapa dekat kamu dengan Tuhan itu tahu dari cara hidup kamu, perkataan kamu, dari tindakan kamu dengan orang-orang di sekelilingnya. Begitu. Saya nggak bisa mengatakan saya 100% sempurna di hadapan Tuhan, saya 100% sangat dekat sama Tuhan. Nggak bisa. Karena yang saya rasakan adalah kedekatan dengan Tuhan. Orang bilang kayak gini, kita bernyanyi, karena saya pernah mengalami itu. Dia tuh sok rohani, penyembahan setiap hari gini-gini. Mereka boleh menilai itu, terserah mereka mau bilang apa. Namun yang saya rasakan, saya sendiri, saya kadang-kadang saat saya penyembahan saya tidak bisa berkata apa. Saya hanya diam. Karena apa? Karena saya pikir sebelum saya mengatakan keluhan saya sama Tuhan, dia pasti tahu lebih dulu. Dia pasti tahu lebih dulu apa yang saya rasakan. Itu kalau saya memberikan cerminan. Kadang-kadang saya ngaca gitu di cermin. Kamu itu berharga di mata Tuhan. Ya, karena walaupun kita mengatakan, orang lain mengatakan Eva ini orangnya sok baik lah, inilah, terserah mau bilang apa. Karena hidup saya sendiri kadang-kadang saya yang tahu dan Tuhan sendiri yang tahu. Ya, gimana caranya kamu untuk menunaikan tugas tanggung jawab di sekolah, tetapi setiap minggu kamu harus pelayanan, kamu harus juga punya kehidupan pribadi dengan Tuhan. Berat nggak kira-kira? Kalau dibilang berat itu enggak, karena apa? Setiap kita menjalani itu, kita itu harus ibaratnya gini. Kita di rumah pasti ada membagi waktu, ibaratkan, oh saya mau masak nasi dulu. Sebelum saya memasak nasi, pasti sempat dong bersihin piring ini dulu. Nah setelah saya bersihin piring, mungkin sempat dong nanti saya ngepel dulu. Nah ibaratkan, kalau kita cuci pakaian pakai mesin cuci, itu kan ada waktunya. Nah, ada waktunya. Ketika waktu itu masih berjalan, kita pasti sempatkan untuk misalkan masak nasi dulu, terus cuci piring dulu, kan gitu. Nah, begitu juga di pelayanan. Kalau misalnya kita sempat dan nggak mungkin nggak sempat, pasti sempat. Karena setiap waktu yang Tuhan berikan itu, waktu yang sudah Tuhan sediakan itu, di hari ke-7 apa Tuhan bilang, katakan untuk berhenti bekerja. Iya, bahwa di hari yang itu kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Seperti itu. Ya, berarti pintar-pintar bagi waktu. Ada waktu kuliah, ada waktu untuk pelayanan, ada waktu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Yudit, kamu yang paling ganteng sekarang. Ayo, kamu tanya apa sama kakak nih, sama kakak Eva, sama kakak kelasmu. Nah, jadi sebenarnya tadi tuh saya mau nanya ke kamu bagian waktu, tapi sudah dibahas. Jadi saya mau tanya lagi. Jadi ini kan dari tadi Kak Eva sudah memberikan banyak pencerahan gitu. Sekarang aku mau coba meminta penjelasan kakak gitu, atau saran masukan teman-teman gitu, supaya benar-benar bisa bagi waktu yang baik gitu. Karena Kak Eva kan sudah menyelesaikan tahap akhir kakak. Nah berarti kakak nih punya pengalaman dalam pembagian waktu yang benar-benar baik. Jadi kira-kira saran dari kakak nih bisa jadi acuan buat teman-teman semua gitu. Jadi intinya gini, pasti kita mengalami ketika banyak tugas, mungkin di kampus, mungkin di luar kampus ada pekerjaan lain, seperti mungkin Yudit juga bisa dapat job ya, main musik mana-mana gitu kan. Jadi gimana sih caranya supaya kita bisa pintar bagi waktu itu? Jadi ibaratkan kalau kita ada tugas atau misalkan pekerjaan lain yang harus diberikan tanggung jawab untuk kita, misalkan pelayanan di gereja, oh iya kamu pelayanan hari Minggu ya, kita latihan hari Sabtu gini. Misalkan kalau misalnya kita nggak sempat hari Sabtu, kita harus mungkin beritahu dulu alasannya kenapa, dan mungkin jamnya bisa diubah. Oh aku harus latihan jam segini, aku bisa, tapi jam segini aku bisa. Jadi ibaratnya kalau kita sesibuk-sibuk kita, pasti ada waktu senggang kita.
Kalau misalnya kita capek, biasanya kalau aku capek, aku harus lawan. Ya, sampai detik ini pun mengerjakan namanya skripsi itu begadang sampai pagi, ya. Dan sampai hari ini pun masih ada tugas yang harus saya selesaikan. Namun itu capek, lelah itu harus dilawan. Jadi kadang-kadang yang nggak bisa kita bagi waktu itu karena kemalasan kita sendiri. Saya sering kayak gini. Aduh, kayaknya aku hari nggak sempat deh ini. Itu sebenarnya karena kita merasa waktu kita kurang, waktu kita nggak cukup untuk melakukannya. Padahal itu sebenarnya cukup kalau kita benar-benar mengatur sebelumnya gitu. Ya, berarti apa yang ditanyakan tadi Yudit, ternyata mendisiplin terhadap diri kita sendiri, jujur terhadap diri sendiri, ya. Ngomongnya sama diri kita sendiri, aduh capek, sibuk, padahal kira-kira masih mampu gitu ya. Nah, untuk menutup bincang-bincang kita malam hari ini, saya akan membacakan Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu yang dicumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia. Jadi intinya, kerjakanlah itu dengan apa? Sekuat tenaga. Ya, anak-anak muda, jangan pernah lelah untuk berjuang menggapai masa depanmu yang penuh dengan pengharapan. Karena Tuhan selalu menyediakan keberhasilan dan keberuntungan bagi setiap kita yang mau berjuang dan tetap maju. Nah, bincang-bincang kita akhiri malam hari ini. Kita percaya, kita berharap supaya kesaksian Eva malam hari ini bisa membuka pikiran, menyentuh hati kalian semua yang ada di luar sana, dan mengubahkan hidup demi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita sapa buat anak-anak youth yang di luar sana. Shalom. Halo. Tuhan Yesus memberkati.